Aku hanya bisa memeluk rindu. Dikutip dari buku Potpourri Memeluk Rindu di Masa Pandemi, Lentera Sastra. Kerinduanku padamu mungkin hanya dapat diukur dengan waktu, semakin lama semakin merindu, meskipun kita dapat berkomunikasi pada dunia maya, namun aku juga kangen menyentuh dirimu. Dan aku yakin engkau juga begitu. Itulah yang kurasakan, di mana hati telah terlanjur terpaut. Suasana ruang yang ramai kadang sedikit ada yang nakal dan usil membuat gemes, namun aku tidak boleh marah kepadamu, memahami bahwa engkau dalam kondisi mencari dan membentuk jati diri sesuai dengan kondisi. Karaktermu bukan hanya ditentukan di ruangan di mana kita tiap hari bertemu, namun juga mahligai lingkungan, di mana engkau berinteraksi dan bertempat tinggal bersama orang-orang yang juga mengasihimu. Engkau sebagai pewaris dan penerusnya yang diharapkan menjadi lebih baik, karenanya engkau dipasrahkan kepadaku. Resah, gundah, ketika aku tak bisa menghubungimu, kadang aku harus datang ke rumahmu satu demi satu, untuk memastikan bahwa engkau baik-baik saja. Memastikan bahwa engkau masih melakukan pembiasaan baik sebagaimana masih dalam asuhanku. Waktu untuk bersama kembali denganmu begitu lama. Mungkin kita sementara hanya bisa memeluk rindu. Aku yakin engkau juga ingin bertemu dengan teman-teman sebayamu, berlari-lari kecil di halaman madrasah, dikala kita rehat dalam pertemuan rutin yang kita lakukan. Bersabarlah, badai corona pasti akan berlalu. Juga berbanggalah, bahwa kita termasuk orang-orang yang mengukir sejarah, dengan ikut perang melawan musuh yang tak terlihat. Aksi heroik kita yang berbeda senjata dengan pahlawan kemerdekaan juga akan kita ceritakan pada generasi setelah kita. Bahwa kita pernah menjadi pasukan yang berperang melawan musuh yang tak nampak bernama COVID-19. Bukan hanya masker, hand sanitizer serta beberapa strategi perang seperti physical distancing, social distancing bahkan lockdown, namun juga betapa beratnya engkau menahan rindu untuk berkumpul dengan teman-temanmu. Generasimu adalah generasi sangat istimewa, generasi yang benar-benar menikmati pendidikan merdeka, di mana meskipun engkau tetap di rumah, namun hati dan pikiran kita selalu bertatap muka, meskipun melalui dunia maya. Kita masih bisa berpikir pada masalah yang sama, meskipun tempat kita berbeda. Generasi yang tidak lagi menghadapi hantu bernama ujian nasional, atau nama lain yang maksudnya sama, generasi yang harus merayakan kelulusan dan perpisahan yang sudah benar-benar secara fisik berjauhan. Namun yakinlah bahwa hati dan jiwa kita masih tetap menyatu meski engkau berada entah di mana. Dan aku yakin bahwa engkau akan tetap mengenangku, meski aku kadang menurutmu sangat menjengkelkan. Dan suatu saat nanti engkau akan tahu, bahwa itu bentuk cintaku padamu. Aku juga manusia biasa seperti yang lainnya, karenanya wajar jika aku juga tersinggung ketika ada yang mengatakan bahwa saat ini enak paran pendidik tidak bekerja apa-apa untuk muridnya, namun tetap mendapatkan bayaran, dan kewajibannya dibebankan kepada masing-masing orang tua. Aku tidak marah kepada mereka yang berpikiran seperti itu, karena aku tahu bahwa mereka tidak tahu apa yang kami pikirkan dan kami kerjakan. Aku hanya tersenyum ketika ada yang mengatakan bahwa bu guru yang di rumah lebih galak daripada yang di sekolah, meskipun di rumah yang diajar tidak sebanyak yang di sekolah. Bisa dibayangkan bagaimana guru di sekolah yang harus menghadapi siswa dari berbagai latar belakang kehidupan yang berbeda, meskipun pada dasarnya semua orang tua adalah guru dan semua rumah merupakan tempat pendidikan. Bukankah kewajiban mendidik anak itu merupakan kewajiban orang tua, dan bukankah mereka di sekolah karena dititipkan oleh orang tuanya? Corona yang sedang kita hadapi memberikan banyak pelajaran berharga bagi kita yang mungkin tidak akan didapatkan oleh generasi lainnya. Di antaranya bahwa pendidikan bukan hanya apa yang didapat di bangku sekolah, namun juga semua pengalaman hidup dengan hal baru merupakan pendidikan penting untuk membentuk jati diri seorang anak manusia. Ini merupakan ungkapan pribadi dari seorang guru yang tidak mewakili guru lainnya,
seorang guru yang sangat rindu terhadap anak didiknya. Tak terhitung berapa pulsa dan paket data yang dikeluarkan untuk menghubungi para siswa, bagaimana juga harus berpikir membuat materi yang cocok untuk anak didiknya yang tidak terlalu membebaninya, karena menyadari bahwa suasana belajar di rumah sangat jauh berbeda dengan di sekolah yang memang bangunannya dipersiapkan khusus untuk belajar bersama.